Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aikom Official ya, dengan saya Aziz Isrofi. Bagaimana kabarnya untuk sobat Aikom, dan semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, untuk sobat Aikom, di video kali ini di sini kita akan sedikit membahas yaitu sebuah laptop ataupun MacBook, notebook lah ya. Jadi untuk yang ada di depan kita ini adalah MacBook Air, yang mana ini MacBook Air 2011 ataupun mid 2011 ya. Jadi kita akan membahas untuk MacBook Air 2011 ini apakah masih worth it di tahun 2024 ini. Yang mana untuk laptop ataupun MacBook ini di tahun ini di harga second di marketplace dia di harga ada yang 2 juta ke bawah ataupun 2 juta ke atas, tergantung plus minus ataupun spesifikasi yang ditawarkan dari si penjual yang ada di marketplace ya, khususnya di Shopee. Jadi seperti itu. Dan untuk MacBook ini dia dibekali dengan Intel Core i5 juga ya. Jadi kita akan bahas secara detail apa sajakah yang ada di MacBook Air 2011 ini. Jadi untuk sobat Ekom jangan kemana-mana, dan apakah masih worth it digunakan di tahun ini, mungkin kita akan bandingkan untuk penggunaan sehari-hari untuk office dan lain-lain saja ya, tidak perlu untuk editing dan lain-lain. Yang penting ini kita akan ulas apakah masih worth it di tahun ini untuk ya standar kerja ataupun sekolahan, kuliahan lah seperti itu. Jadi seperti itu untuk dari MacBook Air, yang mana ini sebelumnya kita install ataupun kita install dari OS-nya yaitu macOS Lion. Kita sekarang ganti menggunakan macOS Xera. Jadi seperti itu. Jadi kita akan langsung saja menuju ke videonya, jangan kemana-mana. Baik cuy, oke, di sini kita sudah berada di depan MacBook Air 2011. Jadi kita akan bahas apa sajakah fitur dan juga connectivity yang ada dari MacBook Air 2011 ini. Baik, untuk yang pertama, untuk dari bobotnya, MacBook ini dibekali ataupun memiliki berat yaitu di 1 kg saja. Dan juga untuk bodinya ini cukup tipis ya, segini, cukup slim. Jadi ini dipakai dan dipegang cukup enak juga ya, seperti ini. Jadi cukup oke kita gunakan atau kita bawa, dia tidak berat, cuman di berat 1 kg saja untuk di bagian bodi dari MacBook Air 2011 ini. Baik, di sini kita akan bahas untuk desain dan juga beberapa fitur-fitur yang ada dari MacBook Air 2011 ini. Sebelumnya kita akan bahas dulu untuk di connectivity yang ada dari MacBook Air 2011 ini. Untuk di bagian sebelah kiri, kiri yaitu terdapat port charger, dia yang menggunakan MagSafe di sini ya. Untuk pengecasannya menggunakan MagSafe seperti ini. Nah, ini kita nanti akan colokkan. Lalu di sampingnya ada port USB ada port USB Type A, kemudian ada port jack untuk audio combo 3,5 mm ya ini. Lalu ada mikrofon di bagian sebelah kiri, dan untuk di bagian sisanya kosong dia karena cukup slim ya. Untuk di depannya juga tidak ada port sama sekali. Lalu untuk di bagian sebelah kanan terdapat port satu lagi untuk USB Type A, kemudian ada port Thunderbolt di bagian sebelah kanan. Jadi untuk input outputnya cukup lengkap lah ya, ada 2 port USB dan ada Thunderbolt, ada port mikrofon ataupun dan juga ada jack audio combo 3,5 mm. Lalu untuk di bagian bawahnya seperti ini cuy. Untuk di bagian bawahnya di sini ada keterangan ini adalah model A1370 MC2471 dengan ratednya 14,5 volt dan di maksimum 3,1 ampere. Dan ini desain by California ya, assemble in China. Jadi untuk MacBook ini dirilis di California, dibuat di China ya. Dan untuk di bagian atasnya seperti biasa
ada logo Apple keluarnya ya, seperti ini. Nah ini masih menyala, jadi seperti itu. Dan kita akan buka, nanti kita akan cek juga untuk bagian keyboardnya. Untuk keyboardnya seperti inilah ya, khas ciri khas MacBook seperti ini. Oke, di sini untuk baterainya kini tidak bisa. Nah ini tidak bisa, kita harus pakai charger ya. Kita set. Oh, coba kita paskan biar enak ya, cuy. Oke lah, pas nih. Nah kita pasangin dulu untuk gasnya, baru kita nyalakan. Sekalian kita cek untuk spesifikasinya. Oke, udah nyala ini, otomatis nyala nih ya. Oke, jadi untuk tampilan dari MacBook seperti ini ya, untuk di bagian depan. Dan juga kita akan bahas untuk keyboardnya. Untuk keyboardnya seperti ini ya, untuk keyboardnya masih originalnya, dan juga untuk touchpadnya ini juga masih original semua. Ini masih untuk ukurannya cukup oke, dan ukuran layarnya ini dia 11 in ya bro, jadi terbilang cukup oke. Jadi ya masih di tahun ini juga masih kita gunakan, masih oke lah seperti ini. Untuk tampilan tidak ada white spot ataupun yang lainnya ya dari ini. Oke, di sini kita akan masukkan passwordnya dulu, kita akan loginkan. Nah, di sini kita akan cek beberapa partnya. Dan untuk tampilan dari atasnya seperti ini. Di sini ada logo MacBook Air, kamera di atas, untuk mikrofon di bagian sebelah sini tadi ya, jadi tidak perlu pusing. Lalu untuk tombol powernya juga di keyboard. Jadi untuk yang belum pernah pakai MacBook mungkin agak sedikit bingung ataupun agak susah ya, yang dari sebelumnya Windows menuju ke MacBook. Ini ada beberapa part-part ataupun fitur yang berbeda dari shortcut dari Windows seperti itu. Baik, di sini kita akan membahas dulu untuk spesifikasi dari MacBook Air 2011 ini. Kita dekatkan. Baik, untuk di MacBook Air 2011 ini, di sini kita sudah upgrade ataupun kita sudah ganti macOS-nya ya. Yang mana ini sebelumnya dia menggunakan macOS X Lion. Kemudian kita karena tidak bisa diupdate dan juga untuk penginstalan aplikasi agak rumit, jadi kemarin kita ganti ataupun kita install ulang menggunakan macOS Sierra dengan versi 10.12.6 ya. Yang mana ini sebenarnya juga harus diupgrade lagi, namun tidak bisa karena untuk kompatibel di beberapa software itu 10.13. Jadi mungkin laptop ini beberapa aplikasi sudah tidak bisa jalan ya, ataupun di OS Sierra ini tidak bisa jalan. Lanjut untuk di bagian spesifikasinya, ini MacBook Air 11 in mid 2011, yang mana ini di launching ataupun dikeluarkan di pertengahan 2011 ya. Kemudian menggunakan prosesor 1,6 GHz menggunakan Intel Core i5. Lalu untuk memorinya dia menggunakan 4 GB 1333 MHz DDR3. Lalu untuk graphic cardnya menggunakan Intel HD Graphics 3384 MB dan serial numbernya seperti ini. Lanjut untuk di bagian display. Untuk display dari MacBook 11 ini dia menggunakan layar 11 in. Kemudian untuk resolusinya dia menggunakan resolusi HD ya, yaitu 1366 kali 768 pixel menggunakan Intel HD Graphics 3384 MB grafiknya. Lalu untuk di storage-nya, dari macOS ataupun dari MacBook Air ini dia menggunakan storage SSD dengan kapasitas 128 GB ya. Ataupun ini ada sedikit drop ya, biasa kalau untuk di SSD. Jadi untuk macOS, dan ini masih ada sisa sekitar 88 GB-an. Jadi masih cukup oke ya. Lanjut kita akan jalankan untuk beberapa aplikasi dan juga kita akan tes untuk penggunaan dari
MacBook Air ini. Oke, di sini kita akan coba jalankan Word ya, karena kita akan tes apakah masih worth it digunakan untuk di kantoran lah, seperti itu dari MacBook Air 2011 ini. Ini di sini kita menggunakan MS Word Office 2016 ya, karena untuk yang 2019 sudah tidak support untuk di bagian versinya, jadi kita gunakan yang 2016 saja. Kita blank project. Oke, di sini kita coba ini ya, jadi kita coba ngetes YouTube Oke, jadi untuk mengetiknya juga lumayan oke lah ya. Walaupun ini laptop sudah hampir 15 tahunan, tapi untuk mengetikannya masih oke juga saya rasa ya, seperti itu. Dari MacBook Air 2011 ini. Untuk di Word masih berjalan oke. Lanjut kita akan tes untuk di bagian browsing. Di sini kita bisa menggunakan browser Safari ataupun menggunakan Google Chrome, ini sudah kita installkan juga ya, jadi cukup oke. Nah, ini untuk kita coba untuk browsing harian juga masih oke dari MacBook Air ini. Ini kita Chrome-nya juga ini to get fitur Chrome macOS. Ini kalau di Windows ini seperti Windows 7 ya. Jadi untuk Sobat Ekom yang biasa di Windows, kalau untuk di browsernya dia akan ada notif need macOS 10.13, the using di komputer 10.12 ya. Ataupun sama di Windows 7 itu, ataupun Windows 8 disuruh untuk upgrade ke Windows 10 seperti itu. Dan untuk browsing harian kita cek untuk WhatsApp juga masih bisa kok ini. WhatsApp web masih bisa. Oke, untuk seperti ini. Jadi kita coba untuk speakernya, harusnya masih oke juga ya. Oke, kita tes ini untuk speakernya. Semoga kedengeran juga ya. Jadi untuk speakernya seperti ini kurang lebih ya. Oke, seperti ini. Dan untuk browsing kita bisa menggunakan Safari ataupun Google Chrome ini yang sudah kita install ya. Jadi cukup untuk harian, untuk daily driver kalian masih cukup oke ya, ataupun masih juga bisa digunakan seperti itu untuk di MacBook Air 2011 ini. Kita tes untuk di bagian kamera. Terakhir kita tes kamera ya.
petunjuknya di sini. Oke, untuk kameranya seperti ini. Coba kita record menggunakan kamera dari MacBook Air 2011 ini. Baik, ini adalah hasil dari kamera dan juga mikrofon dari MacBook Air 2011. Yang mana apakah masih worth it? Silahkan komen di kolom komentar ya untuk Sobat iCom. Bagaimana hasilnya dari kamera webcam MacBook Air 2011 seperti itu. Baik, untuk mungkin review kali ini sudah cukup seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya untuk dari MacBook Air 2011 ini. Jadi untuk Sobat iCom yang ingin membeli, saya rasa masih cukup oke. Yang penting bisa dicek di bagian spesifikasi dan juga baterai. Karena untuk di yang ada di depan kita ini baterainya Adreno baterai harus diganti seperti itu. Jadi kalau untuk di harga online itu di harga kisaran 2 jutaan lah. Anggap kita di rank harga 2 jutaan, 2,5 makanya maksimum. Untuk yang ada spesifikasi seperti yang ada di depan kita ini. Jadi seperti itu untuk Sobat iCom. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel iCom Official ya, supaya mendapatkan info terbaru seputar review laptop ataupun lainnya yang ada di channel iCom Official. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sendiri, Aziz Sofi, apabila ada perkataan dan video yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jangan lupa kita akan bertemu di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Peace.